menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Seperti apa saudara situasi hati orang menanti? Kita lihat ilustrasi kita yang pertama. Ya. Menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup? Bapak Ibu, ada yang masih ingat syairnya? Kata-katanya, ku tetap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona? Harapanku, jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang hari ini, punah harapanku. Sekali lagi, andai kau tak datang hari ini, punah harapanku. Kurang mantap. Andai kau tak datang hari ini, punah harapanku. Tapi yang kita tunggu adalah Kristus pasti datang. Kita tepuk tangan untuk Kristus, saudara. Nah, itulah penantian yang penuh harapan dan penyerahan diri. Karena kekasih kita itu pasti datang. Itulah Advent pertama kita masuki hari ini. Saudara, kita dikuatkan dengan 4 bacaan. Kalau kemarin sudah mulai satu bacaan, mungkin yang membaca juga tinggal sedikit, tadi hanya 2 Bapak Ibu. Jadi kita kembali 4 bacaan kita. Yang pertama, lagunya, hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Mari kita baca ayatnya bersama. Ya, ditungulkan. Oh, kok hilang? Gara-gara lagu kiamat ini. Kita baca 1, 2, 3. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Nah, langit aja dikoyakkan. Jadi gambaran dahsyatnya hari kiamat itu sudah digambarkan oleh Yesaya. Gambaran chaos, gambaran kekacauan, gambaran kekerasan, gambaran konflik. Itu sebuah imajinasi gambaran seseorang, termasuk menggambarkan datangnya Tuhan, hari kiamat. Itulah dampak ajaran kekerasan. Bapak Ibu, di kitab Kejadian, siapa yang mengarang Kejadian Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Jadi Musa, 5 kitab di perjanjian lama orang katakan itu Pentatuk, Torah atau Torat. Yang pertama Kejadian, bahasa Jawa Purwaning Dumati. Kedua Keluaran, bahasa Jawanya Pangentasan. Ketiga Imamat, bahasa Jawanya Kaimaman. Keempat Bilangan, bahasa Jawa Wilangan. Kelima Ulangan,
Bahasa Jawanya? Oh, masih ada ingat Pangandaring Toret. Diuraikan lagi. Yang menarik dalam kitab Kejadian, peristiwa kejadian dunia itu diceritakan secara teratur. Teratur itu dari kata kosmos. Maka ada kata kosmologi. Maka ingat kosmos, ingat kejadian, bukan beras Bapak Ibu. Nah, karena cerita yang ditulis oleh Musa, imajinasi rohaninya itu berbeda dengan mitologi yang biasanya ditawarkan dunia, di mana terjadi dunia karena hasil konflik antara dewa langit dan dewa bumi. Bapak Ibu ada yang suka nonton film Avatar? Oh, itu kan ada dewa api, dewa langit, dewa hujan. Jadi diceritakan alam perdewaan itu bertentangan. Tapi yang menawarkan pertama kalinya tentang keteraturan itu adalah pemahaman teologi dari Yahudi. Bahwa Tuhan tidak mungkin penuh kerusakan dan pertentangan. Kita menanti Tuhan itu penuh dengan kedamaian, bayi yang lembut, bayi yang kecil. Jadi saudara Yesaya itu terprovokasi berita hoax. Kalau Tuhan datang itu mesti penuh dengan kekerasan. Tapi diubah oleh teologi Kristen, Tuhan datang penuh kelembutan, pengampunan, bahkan pengorbanan. Jadi nggak ada alasan kalau kita tidak berpengharapan. Tidak ada alasan kalau kita tidak menyerahkan diri. Itulah tema yang diambil memasuki Advent yang pertama. Yang kedua, gambarnya, wah, jangan-jangan diretas ini gara-gara Yerusalem, gara-gara anti Palestina. Nah saudara, ini lagu yang terkenal. Saya ingin tanya sama Buning. Buning ingat nggak kita nyanyi itu di mana Buning? Wah. Jadi saudara-saudara, ketika saya dapat kesempatan ke sana karena memang ada yang donatur Bapak Ibu. Kita memasuki kota mau Yerusalem, dikatakan oleh guide, saudara-saudara sebentar lagi kita masuk kota Yerusalem. Spontan kita bergandengan, oh Yerusalem, wah dramatikal sekali. Nah saudara, gambaran Yerusalem kota suci, gambaran bangsa Israel orang pilihan. Apakah berarti mereka tanpa dosa? Oh, tidak. Mereka manusia biasa. Maka ditulislah doa untuk keselamatan Israel. Siapa yang menulis Bapak Ibu? Tadi yang baca Mazmur siapa? Bu. Siapa Bu yang menulis ini? Yang pertama dikatakan dari Asaf, ya kan? Nah, Asaf. Jadi Mazmur itu tidak semuanya Daud. Asaf itu sebuah, silakan bisa browsing Bapak Ibu siapa Asaf. Supaya jangan sampai itu hanya hoax. Kita lihat Asaf itu siapa. Yuk cepet-cepetan browsing Asaf itu siapa. Asaf adalah namanya Asaf bin Berekia bin Semia. Ia adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Seperti yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama
Alkitab Kristen, ia menulis 12 Mazmur dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 50 dan 73 sampai 83. Ini ayat pasal 80. Jadi memang ini tulisannya Asaf. Ternyata walaupun mereka dicekoi, diyakinkan, dimotivasi, mereka ini orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, ternyata di bawah alam sadar Asaf galau melihat pratingkah kelakuan orang-orang Israel. Sama saudara, kalau kita mau jujur, sering kita galau. Kita sudah melakukan yang terbaik, beribadat setiap minggu, tapi masih kadang bolong-bolong. Kita sudah melakukan terbaik, tergoda menipu, tergoda ikut-ikutan. Itulah situasi kondisi manusia. Apakah ini akan berpengharapan? Apakah kita akan menyerahkan diri pada kekuatan-kekuatan kita sendiri dengan mencoba membandingkan antara yang batil dan antara yang baik? Ini sebuah kegalauan iman yang kalau mau jujur dialami oleh setiap orang. Walaupun sudah punya Tuhan, hari ini kita menunggu sosok yang bisa mengatasi kegalauan itu. Itulah Sang Juru Selamat yang akan datang. Sehingga dia di atas doa. Karena doa-doa kita jangan hanya sampai berhenti dengan bayangan semakin kita doa semakin kita mulia dan tidak berdosa. No. Dia yang kita nanti, itulah kita berpengharapan, kita menyerahkan diri karena dia di atas dosa, di atas doa. Selanjutnya, nah ini dia. Mari kita baca ayat kita 1, 2, dan 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Yang pertama lagunya, siapa yang nyanyi? Ya, Celine Dion. Dia katakan, coba diulangi kata-katanya biar kita mendengarkan lagi Pak Wiyoto. I love you. Kalau aku cinta padamu, mestinya kamu juga cinta padaku. Itu pola cinta dunia. Namanya resiprokal, saling. Kalau tidak, maka terancamlah jalinan percintaan itu. Bapak Ibu tahu itu film apa? Ada yang suka? Superman Return. Superman kembali dari planet Krypton. Apa yang terjadi dalam film ini? Ada 2 tantangan besar yang dihadapi Superman. Yang pertama berhadapan dengan lawannya yang gak pernah kalah, namanya Luthor. Yang kedua, ada persoalan pribadi, dia kecewa dengan kekasihnya yang bernama Lois. Harusnya dia menjadi suaminya, apalagi sudah punya anak. Tapi yang terjadi, ternyata Lois disunting oleh orang lain. Luar biasa sakit hatinya. Hampir-hampir dia pergi kembali ke Krypton lagi, tidak mau menjadi pembawa dan penolong. Itu konflik batin yang dahsyat. Tapi dia berhasil karena dia Superman dan film. Kalau manusia nggak tahu, saudara.
Tetapi yang berhasil adalah Rasul Paulus. Apa yang dikatakan di Korintus. Paulus luar biasa memberitakan Injil di mana-mana dia di penjara, tapi dia tidak pernah mau mempunyai jabatan struktural secara gereja. Dia freelance. Dia nggak dapat BHT. Dia dapat dari mana uangnya? Membuat tenda. Itu gambaran bahwa yang namanya cinta bukan hanya berpikiran saling relasional. Itu dunia hari ini, pribadi yang hanya memberikan cintanya tanpa memikirkan dirinya, bahkan dikorbankan, itu yang akan datang, saudara. Jadi tidak ada alasan kita tidak berpengharapan. Tidak ada alasan kita tidak menyerahkan diri. Mari kita berpengharapan dan kita menyerahkan diri karena Dia peduli murni. Dan yang terakhir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan. mari kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang ke dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, tahu? Ini adalah kutipan dari surat Perjanjian Lama. Dari mana Bapak Ibu? Irang katakan ini surat apokaliptif. Sesuatu yang dibuka. Sesuatu yang misteri, gambaran Anak Manusia di awan-awan. Saudara, hati-hati bicara yang misteri. Hati-hati bicara yang imajinasi rohani. Karena ini sesuatu yang pribadi, tidak diobral dengan mudahnya atau menjadi konsumsi, membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Ini sebuah misteri yang mestinya kita yakini di dimensinya. Hati-hati hari ini nalar pikiran teknologi bisa membuat, apalagi film sekarang. Dulu kalau mau membuat film misalnya Gadis Kretek, sekarang yang di Muntilan itu, lalu yang lain benda-bendanya dihilangkan, dibuat bangunan-bangunan lama itu sudah enggak gaul. Sekarang pakai aplikasi, buat surga, buat apa, luar biasa. Hati-hati kalau kita rodok kurang piknik melihat gambaran-gambaran surga langsung kita cerita, itu saudara, itu film saudara, itu aplikasi. Itulah misteri yang mesti kita yakini di ranah pribadi, di kalangan internal yang menguatkan kita pada saat-saat tertentu. Bapak Ibu, kenapa orang-orang yang sudah sepuh, yang adiuswo, yang dalam keadaan mungkin di tempat tidur, itu sering bercerita tentang gambaran surga? Kenapa? Karena mau ngunyah yang enak-enak atos, ya kan, nggak bisa. Cerita tentang teknologi sudah nggak nyaut. Jadi Tuhan memberi gambaran. Bayangkan kalau masih orang tua mikirnya masih ricis gitu, ya bisa sengsara nanti. Nah, itulah gambaran-gambaran rohani di konteksnya, dan kita nanti akan membutuhkan ketika kita posing sehari-hari di kerja kantoran, posing di keluarga, ketika ibadah pakai cara-cara menerangkan, bosen saudara. Kadang-kadang kita perlu menyanyi haleluya, kita fresh kan itu. Tuhan sediakan itu nikmati. Jangan dikatakan itu sesuatu yang tidak berguna. Sama
dengan gambaran Daniel yang dikutip lagi di dalam Markus. Ada saatnya gambaran-gambaran misteri ini harus kita miliki, harus kita yakini. Bayangkan kalau misalnya operasi dokter sudah berkali-kali gagal, apakah orang itu akan percaya dengan dokter? Ketika ternyata ke gereja, berkali-kali ke gereja, ternyata sakit hati, maka tawarkanlah Tuhan yang datang. Secara pribadi akan datang dan turun di dalam setiap kehidupan manusia. Karena yang namanya dunia itu akan berlalu kan. Dikatakan dunia akan lenyap, semua akan berlalu, gak bisa diandalkan. Walaupun tadi dikatakan, pohon ara akan berbuah. Itu ketika semuanya normal. Kalau sekarang semuanya dimakan, gak ada yang ditanam saudara. Semuanya hancur oleh tindakan manusia. Dulu gambaran Injil masih kadang-kadang memberikan gambaran tentang alam. Kamu tahu kapan saatnya akan hujan karena panas, begitu kan? Itu dulu, sebelum bumi rusak. Sekarang tidak, ada banyak musim sudah berganti. Kadang-kadang itu kekerasan sering digambarkan alam, Merapi meletus itu hukuman. Siapa bilang itu berkat, ditunggu-tunggu dan didoakan supaya meletus, pasirnya mahal. Nah saudara, begitu juga ini yang misteri-misteri ini mari kita hargai pada konteksnya. Di saat kita tidak berpengharapan dengan kejadian yang ada di dunia, yang dengan logika, yang dengan kebaikan hati, itu sering kita semakin sakit hati. Hari ini Tuhan katakan kita diberi spektrum misteri kedatangan anak manusia. Bukankah Advent, bukankah Natal itu peristiwa di luar logika? Bayangkan kalau kita masih bertahan dengan logika kita nggak akan bisa menghayati Advent. Kita nggak akan bisa menghayati Natal dengan bayi yang lemah di kandang yang bau. Mana bisa? Tapi hari ini mari misteri yang diyakini itulah yang kita pegang agar kita menanti dengan berpengharapan dan sepenuhnya menyerahkan diri. Selamat memasuki masa Advent.